Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arifah Tarfiang Raidi dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B dengan NIM 2702540. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari manajemen perbankan syariah, yaitu manajemen permodalan bank syariah. Pertama, dalam menjalankan manajemen bank syariah tentunya dibutuhkan permodalan. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian modal. Modal adalah dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan bank. Selanjutnya itu ada fungsi modal. Fungsi modal yang pertama yaitu menyerap kerugian bank syariah. Yang kedua, dasar bagi stakeholder untuk menilai keberhasilan usaha bank syariah dengan rasio ROE atau Return on Equity, laba setelah pajak atau modal. Dan yang ketiga itu ada dasar menentukan batas maksimum kredit atau BMPK. BMPK ini dengan maksimal 20% dikali modal bank. Selanjutnya itu ada sumber modal. Sumber modal itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock, yang kedua saham preferred atau preference stock, dan yang terakhir ada pinjaman subordinasi atau subordinated loan. Di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu yaitu saham biasa. Saham biasa itu adalah surat berharga komersial dalam bentuk piagam atau sertifikat hak milik yang memberikan pemegangnya atas bukti hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam hal laba suatu perusahaan tanpa batas. Saham biasa ini juga jenis saham yang seluruhnya dapat diperjualbelikan secara umum. Saham biasa ini juga mewakili modal yang disetor oleh pemegang saham, mendapatkan dividen saham dan basis laba setelah pajak. Selanjutnya, yang kedua itu ada saham preferred atau preference stock. Saham preferred ini adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa yang bisa menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Saham preferred ini adalah saham yang memiliki preferensi atau perlakuan khusus. Pemilik ini tidak memiliki hak suara. Saham preferred ini juga mendapatkan dividen khusus yang sudah disepakati oleh RUPS. 3. Ada pinjaman subordinasi atau subordinate loan. Itu adalah pinjaman yang didasari dengan suatu perjanjian, yakni pinjaman yang akan hanya dilunasi jika pihak bank sudah memenuhi kewajibannya dalam hal terjadinya likuidasi yang memiliki hak tagih berlaku paling akhir dari semua kewajiban yang ada serta menjadi investasi yang terikat. Dalam pinjaman subordinasi ini, penyertaan dana dari pemegang saham yang tidak terbentuk saham dan mendapatkan bunga atau bagi hasil sesuai perjanjian. Maksudnya mendapatkan bunga itu terjadi dalam bank konvensional, sedangkan dalam bank syariah itu mendapatkan dengan cara bagi hasil. Ada komponen modal. Komponen modal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, modal inti atau core capital yang terdiri dari modal setor dan cadangan modal. Yang kedua itu ada modal tambahan yang terdiri dari yang pertama ada cadangan umum, yang kedua cadangan kerugian aktiva produktif, dan yang ketiga ada revaluasi aktiva tetap. Dan yang terakhir, komponen modal itu ada modal pelengkap. Contohnya dalam subordinasi loan. Selanjutnya yang terakhir itu dalam manajemen permodalan bank syariah ada perhitungan tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM yang juga sering disebut dengan CAR, yaitu Capital Adequacy Ratio. Dengan cara mencari KPMM atau CAR itu dengan rumus modal dibagi aset. Maksudnya itu modal atau tier 1, tier 2, dan tier 3 dibagi aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Yang termasuk dalam modal itu apa? Yang termasuk dalam modal itu adalah yang pertama tier 1 yaitu modal disetor dan cadangan modal. Dan pelengkap atau tier 2 yaitu adalah cadangan umum atau PPAP dan revaluasi aktiva tetap dan lain-lain. Dan yang terakhir itu tier 3 pelengkapan tambahan yaitu dengan subordinasi loan dan lain-lain. Dengan cara mencari ATMR itu gimana? Nilai aktiva aset dikali bobot. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perhitungan ATMR bank syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu cara bagaimana menghitung ATMR, yaitu dengan cara
aktiva dikali bobot, yaitu dengan produktif. Yang pertama produktif itu adalah pembiayaan, SWBI, sertifikat IMA. Dan non produktif itu ada kas dan kendaraan. Pembiayaan dengan nilai 100.000 dan dengan bobot 100%, yaitu dengan mendapatkan nilai ATMR yaitu sebesar 100.000. SWBI dengan nilai aktiva 1.000 dan bobot 0%, maka mendapatkan ATMR 0. Sertifikat IMA dengan nilai 2.000 dan bobot 20%, yaitu mendapatkan nilai ATMR 400. Dalam non-produktif ada kas dan kendaraan. Dalam kas itu memiliki aktiva sebesar 5.000 dengan bobot 0%, yaitu sama saja mendapatkan ATMR 0. Kendaraan 2.000 dengan aktiva 2.000 dan bobot 100%, maka mendapatkan ATMR 2.000. Mengapa kas hanya mendapatkan ATMR 0? Karena dengan aktiva 5.000 dan bobot 0%, maka jika 5.000 dikali 0% sama dengan 0. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kelengkapan cara menghitungnya, yaitu dari modal pertama. Modal itu kan terbagi menjadi tier 1, tier 2, dan tier 3. Dari tier 1 ini terdapat modal disetor dengan harga Rp10.000 dan cadangan modal dengan harga 200. Yang kedua ada tier 2 dengan harga 100 dan tier 3 0. Total modal semuanya 10.000 ditambah 2.000 ditambah 100 sama dengan 10.300. Dengan ATMR yang sudah kita hitung tadi dengan berjumlah 102.400. Perhitungan CAR yaitu 10.300 dibagi 102.400 dikali 100%, yaitu kita mendapatkan 10,06%. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya tentang manajemen permodalan bank syariah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.